mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu pasien dan keluarga Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berikhtiar, khususnya untuk mencari tentunya. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan kemudahan dan diringankan dalam segala urusan keluarga beserta sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul. Kebetulan hari ini kami dari tim PKRS RSI Siti Aisyah Madiun, tim promosi kesehatan rumah sakit, akan memberikan informasi seputar manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Pada hari ini akan disampaikan materi oleh Ibu Rina Setianingsih, S.Kep Nurse. Beliau adalah koordinator ruang perinatologi. Nah, walaupun kita lihat beberapa mungkin dari pasien ibu hamil atau ibu menyusuinya mungkin memang sedikit, nanti mungkin bisa keponakan, anak atau cucunya ya, mungkin ya. Kita berbagi informasi kepada beliau, ibu bapak sekalian, bisa disampaikan juga informasinya. Karena apa? Sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk bayi yang baru lahir sampai berusia dengan 2 tahun itu diharuskan bisa ASI eksklusif. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk segera disampaikan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Rina. Kami persilakan Ibu Rina untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dipersilakan. Saya adalah perawat di ruang perinatologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita manfaatkan waktu bersama-sama untuk sharing ilmu ya. Oke. Mohon maaf saya pakai masker ya, soalnya beberapa hari ini saya berat takutnya kalau ini semua ya. Oke. Oke. Sebelum kita tahu manfaat apa sih ASI eksklusif terhadap ibu dan bayi, perlu kita tahu dulu apa itu ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian air susu sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6 bulan. Jadi ketika kita memberikan ASI eksklusif pada bayi, itu tidak boleh diberikan makanan kompetitor yang lain, baik itu makanan ataupun minuman dan perkembangan bayi. Berikutnya, alasan berikutnya adalah pemberian ASI eksklusif itu bertujuan menghindari faktor alergi. Jadi hati-hati, bayi itu punya resiko terjadi alergi. Banyak kasus bayi diberikan formula, akibatnya bayi mengalami intoleransi laktosa, ya, bisa menyebabkan diare dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sebelum usia anak 6 bulan, sistem pencernaan bayi itu masih belum matur. Artinya apa? Bayi belum bisa mencerna makanan selain ASI. Beberapa masalah sering timbul ketika bayi belum waktunya diberikan makanan tambahan, dia diberikan makanan tambahan. Contoh beberapa kasus yang terjadi adalah bayi mengalami kembung karena mengalami namanya ileus paralitik atau ileus. Akibatnya bayi harus dilakukan tindakan operasi. Sedih ya kalau misalnya bayi kita harus usia 1 bulan sudah menjalani operasi. Ya? Oke. Next. Sebenarnya manfaatnya ASI eksklusif itu apa saja? Ada 2 manfaat ASI eksklusif. Yang pertama adalah untuk bayi, yang kedua adalah untuk ibu. Sekarang manfaat bagi bayi apa? Yang pertama, nutrien zat gizi itu sesuai dengan bayinya. Jadi ASI itu murah, tapi tidak bisa ditandingi semahal apapun susu formula yang kita beli, ya. Antibodi. Jadi bayi-bayi yang diberikan ASI itu dia mempunyai imunitas, tidak gampang sakit, terutama pada penyakit-penyakit. Ketika
terjadi yang namanya bonding. Ya. Jadi naluri keibuannya akan muncul dan bayi itu akan merasa sangat dicintai oleh ibunya. Ya. Next, kemudian dicerna. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa alat pencernaan bayi itu masih dan dicerna oleh bayi adalah ASI. Atau kita kenal aja bilangnya ginges ya. Itu biasanya karena banyak yang menempel di. Next, sekarang manfaat ASI untuk ibu. Manfaat ASI untuk ibu ini ada beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek kesehatan ibu. Yang pertama adalah membantu evolusi uterus. Jadi ibu-ibu yang habis melahirkan atau ibu-ibu habis menjalani pos melahirkan itu akan cepat recovery-nya kembali. Next, selanjutnya untuk aspek dari KB. Dengan menyusui itu akan menjalankan kehamilan tanpa kita menggunakan beberapa metode KB ya, karena seringkali ibu-ibu itu agak sedikit trauma ya, kalau coba ini tidak cocok, coba itu tidak cocok, oke kasih aja ASI eksklusif bayi. Next, selanjutnya hormon yang kenapa kehamilan bisa dijalankan karena ketika menyusui itu ada sehingga akan menjalankan proses kehamilan. Oke, next, kemudian dari faktor psikologis ini sangat penting ya. Setiap perempuan itu tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyusui bayinya, itu yang patut disyukuri. Tidak semua perempuan itu punya kesempatan menyusui bayi. Kalau kita sudah diberi kesempatan, kita harus merasa bangga ya. Kita itu bisa menyusui bayi karena tidak semua perempuan itu dikasih kesempatan untuk menyusui bayi. Yang kedua, ketika menyusui bayi, ibu itu akan merasa naluri keibuannya itu muncul gitu ya. Ketika naluri keibuannya muncul, maka dia dengan serta-merta memberikan kasih sayang dan bayinya akan merasa dicintai oleh ibunya. Kemudian aspek ekonomi yang paling penting di era sekarang itu harga-harga kan mahal ya. Kalau bisnis mulai ini kan mahal banget. Pengennya tuh yang bagus, tapi yang bagus itu ya pasti yang mahal. Tapi ada yang lebih bagus daripada susu formula yang mahal sekalipun, yaitu adalah ASI. Jadi ASI itu mudah didapatkan dan murah, sehingga kita langsung bisa register, tanpa kita harus mengeluarkan uang. Next. Bagaimana sih cara mencapai ASI eksklusif? Yang pertama adalah dengan menyusui bayi segera lahir dan melakukan inisiasi dini. Di tempat kami, ketika ibu-ibu itu selesai melahirkan, itu akan langsung dilakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Artinya bulan memang kandungan di beberapa ASI itu akan menurun. Ini posisi yang normal. Jika menyusui bayi, tolong diupayakan tidak menggunakan sarung tangan. Karena apa? Tangan bayi ini adalah sangat-sangat super ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Ketika dia memegang payudara ibunya, secara tidak langsung ASI itu akan diproduksi. Ya, sentuhannya itu luar biasa. Ini posisi yang normal. Jadi kepala lurus dengan badan, tidak boleh ke sini, tidak boleh begini, kepalanya ke sini, badan maaf Mbak Novi, nanti ini ketak gitu ya. Jadi badannya nanti tidak boleh ke sana, akibatnya bayinya akan lelah dan tidak cepat melepas puting. Nah, berikutnya adalah posisi dengan menghilang, gini, tangannya menghilang. Nah, ini biasanya untuk bayi-bayi yang kecil ya, berat-berat yang di kurang dari 2.500 gitu ya. Selanjutnya adalah posisi berbaring. Nah, posisi berbaring ini adalah memberikan kesempatan ibu tetap menyusui bayi dengan istirahat, karena ibu itu juga butuh istirahat ketika dia menyusui bayinya. Jadi kalau misalnya duduk dia terlalu capek, nanti stres, malah muring-muring ya kan? Jadi bayinya malah diuring-uring, jadi lebih baik dia posisi tiduran bisa menyusui bayinya. Selanjutnya adalah posisi di bawah ketika ini biar tangannya bisa megang dua-duanya ke payudara ibunya.
Oke. Nah, begini. Ini biasanya pada ibu-ibu yang melahirkan bayi kembar ya, atau kita lebih kenalnya gemeli. Jadi bisa satunya ditaruh sini, bisa satunya ditaruh di sini. Jadi bayinya itu sama-sama dapat minum ASI ibu. Next. Ini beberapa gambaran posisi bayi ya, mulai dari yang normal, kemudian yang merilang, kemudian waktu ibu sedang istirahat, ibu istirahat tapi tetap dia bisa mengasih buat bayinya. Ini yang untuk bayi-bayi yang kembar, gemeli ya. Next berikutnya. Kemudian selain posisi, kita juga harus tahu perlengkapan yang baik ketika bayi kita pun menyusui. Tandanya apa sih? Mulut bayi itu harus terbuka lebar. Jadi sebelum terbuka lebar itu dia nggak efektif menyusuinya. Biasanya bayi itu kalau udah gitu ya, kayak orang gitu tuh dia bisa cari sendiri tanpa kita tuh harus nahan putingnya. Dia bisa pintar cari sendiri tuh puting ibunya tuh dia pintar. Oke. Yang kedua adalah ada banyak areola di atas mulut bayi daripada di bawah. Jadi areolanya itu harus, ya saya ini areolanya harus semua masuk ke mulut bayinya. Ya, jadi putingnya sama areolanya harus masuk ke mulut bayinya. Ya. Tujuannya apa? Ketika yang masuk hanya putingnya, maka puting itu akan menggesek langit-langit yang ada di mulut bayi. Akibatnya apa? Pada puting itu bisa lecet. Ya, kalau itu masuk semua, itu putingnya nggak akan gesek ke langit-langit mulut bayinya. Jadi ibunya mau netein dari relax aja, santai aja. Ya. Selanjutnya adalah dagu bayinya itu menyentuh payudara. Jadi dagu bayi itu saklek gitu ya. Payudaranya. Kalau kan zaman sekarang tuh ada namanya bank susu atau bank ASI. Itu kualitasnya bagaimana, Mbak? ASI yang di botol, dibelah, kemudian diberikan kepada anaknya. Waktu yang misalnya ada yang 1 minggu, itu bagaimana, Mbak? Ya, Dinamai atau diawasi. Ya baik. 2 tahun. Nah ini mau disampaikan itu kok angel Mbak. Dikasih tidak mau. Kami 2 tahun Mbak ini. Ya cukup. Assalamualaikum. Jadi ASI buka kalau bukan kalau anak saya tuh umur 4 tahun nggak mau bisa hamil, itu bagaimana? Usianya sudah 4 tahun, tapi nggak mau lepas Iya. Masih men ibunya, solusinya gimana Mbak? Hampir sama ya berarti ya? tapi secara psikologis dari anak itu nanti akan melepas itu dengan sendirinya lagi. Jadi kita tuh nggak perlu susah-susah tahu. Saya Firda, saya mau bertanya bagaimana agar anak itu tidak bingung puting. Karena kalau anak sudah bingung puting itu tidak mau menyusu pada ibunya. Gitu. Karena dot. Tanya terkait dengan bahwa ibu yang baru melahirkan itu memang disarankan untuk inisiasi menyusui kembali. Namun ada beberapa kasus di mana ketika 2 sampai 3 hari si adik ini istilahnya belum mendapatkan ASI yang adekuat. Nah itu pripun karena ASInya belum istilahnya belum terkonsumsi banyak, sedangkan adiknya itu mungkin bisa sampai di tahap demam tinggi atau sampai ke kuning. Terima kasih. Nama saya Fitri dari Canubar. Saya mau tanya, saya kan belum mengandung, belum hamil. Nah, yang sebelum hamil ini makanan apa aja, kebutuhan apa saja yang bisa kita makan supaya nanti kalau janin bisa menyusuinya mantap gitu kan? Biasanya ada kasus yang nggak bisa menyusui atau gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi kesehatan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
teman-teman, saya memberi teman-teman yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya, bagi jenengan, putra atau yang lain. Sebelum membagi door prize, saya ingin perkenalan terlebih dahulu, Ini namanya Fitria. Mbak Fitria, Mbak Fitria rumahnya mana, Mbak? Caruban. Caruban, jauh-jauh dari Caruban ke sini. Saya tanya, Mbak, kenapa milih? Terkenal pelayanannya yang ramah. Alhamdulillah, katanya ramah, alhamdulillah, semoga bisa amanah dan kita bisa selalu berikan pelayanan terbaik. Pak Suwito dari Magetan. Pak Suwito, kenapa pilih RSI, Pak? Tujuan pertama RSI pelayanannya bagus. Alhamdulillah, pelayanannya bagus. Rujukan pertamanya RSI, Pak. Oke, selanjutnya Ibu asmanipun Umarunyati Griane Jangan Mutilang. Oke, pripun Bu? Kenapa pilih RSI, Bu? Oh iya, dekat rumah tidak nyebrang. Oh ya, simpel padat jelas. Gak apa-apa, Bu. Asmanipun Ibu? Dinda, Mbak Dinda, kenapa Mbak pilih RSI, Mbak? Saya kan asalnya Magetan ya dok ya, terus di Magetan juga rumah sakit itu ini ya, jadi saya memang lebih saya dari rumah sakit memang yang didekat adalah yang pelayanan. Nah beberapa kali pengalaman di sini pelayanan top. Alhamdulillah, terima kasih pelayan top, semoga testimoni dari teman-teman semua membawa semangat buat kita untuk lebih melayani pasien dengan lebih baik, betapa memberikan pelayanan yang bagus, pemeriksaan yang berkualitas, dan membuat pasien itu bisa pulang dengan sehat. Amin ya Rabbal alamin. Tapi testimoninya jujur ya. Ya mudah-mudahan kami Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun terus berusaha bagaimana caranya kami memberikan pelayanan terbaik, ramah kepada pasien. Podcast secara rutin yang diisi oleh dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah